Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Kita awali majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan dan akhwati fiddin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan, dan tentunya juga nikmat iman, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong ya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh dan menteladani kehidupan serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik ya Bapak Ibu hadirin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali ya materi atau kajian kita, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita telah menyampaikan salah satu konsep mengenai bab syahadat ya. Namun kalau kita perhatikan minggu kemarin, kalau tidak salah ada dua orang yang enggak hadir. Yang pertama Bu Arum dan yang kedua Raffi ya. Bu Arum ini enggak hadir lagi. Acara Bu di rumah. Oke, baik ya. Kita akan lanjutkan kembali materi kita. Tapi setidaknya kita murojaah dulu Bapak Ibu ya. Kita review kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana terkait syahadat ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa syahadat itu merupakan salah satu pilar dasar ya, atau pilar utama tegaknya sistem Allah di tengah-tengah kehidupan manusia ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina atau dibangun kehidupan Islam itu atau sistem Allah itu, dinul Islam, di atas 5 dasar atau 5 pilar. Nah, yang mana salah satu pilar utama dan yang pertama itu adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ya. Penjelasan Rasul inilah yang selama ini menjadi landasan ya, atau dasar munculnya sebuah konsep rukun Islam itu ya, yang kita kenal dengan istilah rukun Islam yang 5. Jadi dinul Islam atau sistem dan aturan Allah itu tidak akan mampu berjalan dengan baik atau dengan maksimal kalau dalam kehidupan manusia itu ya, atau umat Islamnya secara khusus tidak terjadi atau tidak berjalan yang namanya syahadat ya. Nah, maka sebagaimana yang sudah kita ungkap juga ketika kita berbicara tentang syahadat Bapak Ibu ya, kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut kaidah bahasa Arab, syahadat itu asal katanya syahida ya. Syahida yashhadu ya. Yang mana salah satu makna syahadat itu kalau kita perhatikan ya dalam kamus bahasa Arab, yakni ikrar, yang artinya adalah kesaksian atau pengakuan. Jadi ketika dikatakan bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, berarti memberikan sebuah isyarat adanya sebuah kesaksian dan pengakuan yang diberikan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ya, syahadat itu juga mengandung makna al-yamin atau qasam, yang artinya adalah sumpah ya. Jadi lebih tegas lagi dah, lebih mengikat. Jadi bukan sekedar pengakuan secara lisan saja, tapi pengakuan itu benar-benar bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dia bermakna sumpah. Jadi menunjukkan kesungguhan dan keseriusan.
Dan yang terakhir, yang ketiga, secara bahasa syahadat itu juga bermakna bayyinah, yang artinya adalah kenyataan ya, atau bukti nyata. Jadi setidaknya ya, makna ini ya, memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa syahadat itu bisa mengandung makna kesaksian, sumpah, dan yang ketiga adalah bukti nyata ya. Berarti dia mencakup tiga hal, baik itu ucapan ya, maupun kesadaran, serta yang terakhir adalah pembuktian ya, atau sikap kita yang kita munculkan dalam kehidupan dunia ini. Nah, selanjutnya ya, terkait syahadat ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah petunjuk di dalam Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada? Qulillah syahidum baini wa bainakum." Dan katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang lebih besar atau lebih kuat syahadatnya, lebih kuat persaksiannya? Qulillah, yakni tegaskan kepada mereka yang paling kuat kesaksiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu syahidum baini wa bainakum, menjadi saksi di antara sesama manusia ya, di antara aku dan kamu, kata Allah. Ini dia. Jadi ayat yang pertama ini memberikan sebuah isyarat dan petunjuk kepada kita bahwa ketika Allah menyuruh manusia untuk bersyahadat, Bapak Ibu, ternyata Allah sudah lebih dulu bersyahadat. Allah sudah lebih dulu melakukan sebuah kesaksian dan memberikan sebuah pengakuan bahwa la ilaha illahu, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan kecuali dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama menggambarkan tentang syahadat kepada Allah. Kemudian kita hubungkan ayat yang kedua ya, yang menjelaskan tentang gambaran syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Al-Munafikun ya, surah ke-63 ayat pertama. Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Mereka berkata, yakni orang-orang munafik itu, kata Allah, kami bersaksi, kami bersyahadat bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar utusan Allah. Sedangkan Allah itu memang tahu dan paham betul sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Tapi sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan dan mengetahui bahwasanya syahadat orang-orang munafik itu, kesaksian dan pengakuan yang diberikan oleh orang-orang munafik itu adalah dusta atau kebohongan ya. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita, syahadat itu digandeng ya dengan Allah dan Rasulnya ya. Jadi satu paket dia. Makanya kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Atau secara umum sering disebut dengan istilah syahadatain, dua kalimat syahadat ya. Nah, sehingga ya dari paparan baik secara bahasa maupun menurut keterangan ayat Al-Quran ini, maka dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa yang dimaksud dengan syahadat itu adalah ikrar, sumpah, serta pembuktian sikap kita di dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Atau dalam bahasa lainnya berarti syahadat ini komitmen, Pak, Bu, ya kan? Komitmen yang kita bangun di dalam kolbu kita, di dalam kesadaran kita, untuk benar-benar mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul secara berjamaah. Nah, sehingga selanjutnya dapat kita ambil catatan tambahan ya, bahwa syahadat itu adalah merupakan komitmen kita ya, atau komitmen awal di dalam kita menjalankan dinul Islam ini ya. Atau bisa kita ilustrasikan ibarat kita registrasi, Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang itu ada registrasinya dengan syahadat itu untuk masuk ke dalam sistem Allah. Sehingga konsekuensinya dia siap untuk menerapkan syariat Allah, hukum-hukum Allah ya, atau aturan Allah secara berjamaah dan totalitas. Sehingga seluruh kehidupan yang dia jalani bahkan sampai matinya itu benar-benar dia pergunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini beberapa catatan yang perlu kita pahami sebagai sebuah kesadaran ya, bahwa jika kita merujuk kepada definisi secara bahasa tadi maupun keterangan Al-Quran,
bahwa syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan semata, ya kan? Tapi dia merupakan sebuah kesadaran yang kita bangun, ya, mulai dari ucapan atau lisan, kemudian pemikiran, lalu dibuktikan dalam bentuk aktivitas perbuatan bahwa kita benar-benar siap untuk menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami kembali Bapak Ibu. Khusus bagi Rafi yang nggak hadir, ya, tinggal menyesuaikan lah, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan boleh dipertanyakan. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita sudah sama-sama paham mengenai syahadat tadi, ya, bahwa intinya syahadat itu adalah merupakan komitmen kita, ya, dalam menegakkan hukum Allah. Nah, ternyata ketika kita berbicara tentang komitmen atau kesepakatan Bapak Ibu, dalam perkara dunia atau secara umum, ya, masyarakat kita sebenarnya sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu, ya. Kita ambil salah satu contohnya ini, ya. Komitmen yang dibuat oleh sesama manusia dalam menjalin bisnis usaha atau perdagangan, ya. Ini salah satu contohnya antara PT Inalum sama Freeport, ya. Mereka melakukan komitmen, kesepakatan, ya, di dalam menjalankan bisnis usaha. Artinya dalam perkara dunia saja itu harus ada syahadatnya, ya. Ada kesaksian, ya, kemudian kesaksian itu siap untuk dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dalam hal, ya, mengambil tahta atau kekuasaan, ya, jadi juga ada komitmennya, nggak bisa sembarangan, ya. Baik itu menjadi bupati, ya, menjadi gubernur, bahkan presiden, itu ada sumpah jabatannya Bapak Ibu, ya. Jadi ada syahadatnya. Bahkan yang terakhir, ya, dalam perkara mencari pasangan hidup pun, ya, baik wanita, ya, ataupun laki-laki, itu juga ada komitmennya, ada kesepakatannya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah akad nikah atau ijab kabul. Jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu yang mau kita lihat bahwa ternyata dalam perkara-perkara dunia saja manusia sudah cukup lazim dan lumrah yang melakukan namanya syahadat. Nah, bagaimana lagi dalam menjalankan sistem Allah ini? Jadi nggak bisa sembarangan kita, ya. Jadi ketika kita mengakui, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim, maka mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus membuat yang namanya komitmen dan kesepakatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itulah sebagai bukti bahwa kita bertanggung jawab untuk kedepannya, ya. Seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kita diikat oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, yang berikutnya, poin yang kedua, kita berbicara tentang kaidah, ya, yakni landasan atau dalil yang menjadi dasar pemikiran kenapa kita harus bersyahadat. Kenapa kita harus memberikan kesaksian kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti sholat, puasa, dan zakat Bapak Ibu. Tentunya ada landasannya. Kenapa kita mesti berpuasa? Kenapa kita harus sholat? Karena ada perintah dari Allah. Karena ada instruksinya, ya, dari Al-Quran. Makanya kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, begitu juga dengan syahadat ini Bapak Ibu. Jadi syahadat ini ada perintahnya. Nah, cuma kan selama ini dalam perspektif, ya, umum atau di masyarakat kita, seolah-olah syahadat itu yang mengamalkannya atau yang menjalankannya hanya orang-orang yang di luar Islam ketika dia mau masuk ke dalam Islam. Padahal yang banyak terjadi dilemanya, umat Islam sendiri yang lahir secara keturunan belum tentu begitu paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam itu sendiri dan bagaimana konsekuensi di dalam menjalankan kehidupan sebagai muslim itu. Nah, artinya apa? Baik dia muslim secara keturunan ataupun memang dia dari non muslim, ya, dia harus melakukan, ya, syarat awal ini dulu untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dasarnya? Ya, kita perhatikan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Allah Subhanahu wa taala bersyahadat
memberikan sebuah kesaksian atau pernyataan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada Tuhan selain dirinya, dan begitu juga para malaikat serta orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ilmu, termasuklah para rasul, para nabi dan pengikut-pengikut setianya. Qa'iman bil qisti, dan mereka benar-benar menegakkan syahadat itu dengan adil, dengan lurus. Ini dia. Jadi inilah salah satu ayat atau dalil yang menjadi dasar atau landasan dan pijakan bagi kita Bapak Ibu di dalam mengamalkan dan menjalankan syahadat itu. Jadi apa yang kita buat pada pertemuan kemarin ya, lebih kurang 2 minggu yang lalu, atau bahkan ada yang kemarin minggu lalu ya, itu ini yang menjadi dasar kita. Jadi bukan atas inisiatif pribadi ya. Memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Makanya kan kemarin kita pertanyakan sebagai sebuah renungan bagi kita bersama, selama ini kapan kita mulai syahadat? Kan begitu Bapak Ibu. Artinya kapan kita mulai buat komitmen dengan Allah dan Rasulnya, bahwa kita benar-benar siap diatur oleh Al-Quran, siap diatur oleh hukum Allah. Nah makanya kan syahadat ini butuh ilmu ya. Bukan sekedar mengucapkan saja ya. Jadi syahadat itu dibutuhkan sebuah pemahaman yang baik, kesadaran yang kuat, sehingga dia benar-benar bisa membuktikan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia ucapkan itu. Jadi ini salah satu dalil yang pertama ya. Selanjutnya kita hubungkan juga Quran surah Al-Ma'arij ya. Surah ke-70 ayat ke-33 ya, yang menggambarkan tentang salah satu ciri atau tanda-tanda orang yang beriman dalam pandangan Allah itu adalah kata Allah, wahum bisyahadatihim qaimun. Mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan atau menjalankan syahadatnya. Ini dia. Jadi syahadat itu harus ditegakkan Bapak Ibu, harus dijalankan. Sama seperti sholat. Kita menegakkan sholat yang wajib 5 kali sehari semalam. Nah, kapan kita menegakkan syahadat ini? Ya. Tentunya ketika kita mulai bangun tidur sampai kepada kita tidur lagi. Disitulah ya kesempatan kita untuk benar-benar bisyahadatihim qaimun, menegakkan komitmen kita. Bahwa ketika kita bangun tidur, kita sudah membuat sebuah komitmen. Apa yang akan kita lakukan nantinya mulai pagi hari sampai terbenam matahari benar-benar terikat dengan ketentuan Allah dan Rasulnya ya. Jadi pakai aturan, nggak bisa menurut kemauan pribadi, menurut hawa nafsu ya. Jadi harus berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga menegaskan kepada kita, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun di dunia ini, kata Nabi, yang mereka bersyahadat atau bersaksi, berikrar dan bersumpah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbi, dengan tulus atau jujur dari kesadarannya, dari dalam dirinya ya, dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan dirinya dari neraka Bapak Ibu ya. Berarti kebalikannya, Allah halalkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan Rasulullah SAW ini menegaskan kepada kita bahwa memang bersyahadat itu harus sidqom Bapak Ibu, harus jujur Pak. Kenapa? Memberikan indikasi banyak orang nggak jujur dalam bersyahadat kepada Allah. Ya jangankan kita cerita kepada Allah Bapak Ibu, terkadang kita memberikan kesaksian sesama manusia saja kadang banyak yang nggak jujur, ya kan? Salah satu contohnya apa? Janji hutang. Ya. Awak janjinya bayar bulan depan, tapi buktinya tahun depan pun nggak terbayar. Kan banyak begitu Pak. Jadi komitmen dengan sesama manusia saja terkadang banyak dilanggar oleh manusia itu sendiri. Nah makanya Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita, ketika kita memberikan sebuah kesaksian, pengakuan ya, bahkan sumpah kepada Allah dan Rasulnya,
maka itu harus sidqam min qalbi, benar-benar jujur dan tulus dari dalam sanubari kita, dalam jiwa kita. Jadi bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar hiasan di bibir saja supaya kita dikenal sebagai seorang muslim, dah begitu saja, tidak. Tapi memang benar-benar harus kita buktikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan yang kita jalani itu benar-benar bisa selamat dari azab neraka, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Jadi ini beberapa contoh dalil-dalil Bapak Ibu yang bisa kita pahami sebagai dasar atau landasan kenapa kita harus bersyahadat. Ini dia. Jadi kita nggak usah tabu, Pak, nggak usah merasa aneh dengan perjanjian itu. Jadi itulah sebagai salah satu sarana untuk mengikat diri kita dengan Allah, supaya kita nggak liar, Bapak Ibu. Karena kalau manusia nggak diikat, dia akan menjadi liar, bahkan lebih buas daripada binatang. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak di antara manusia itu kehidupannya persis seperti binatang, bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Kenapa? Karena nggak diikat dengan aturan Allah. Dia berbuat semaunya, melampaui batas menurut hawa nafsunya, sehingga yang terjadi adalah kerusakan dan kekacauan di tengah-tengah kehidupan dunia. Nah, jadi ini Bapak Ibu Nah, selanjutnya poin yang ketiga, kita berbicara tentang wazifah, yakni fungsi dan tujuan kita membuat komitmen dengan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita butuh kesepakatan dengan Allah? Karena tentunya masing-masing ada konsekuensinya. Nah, ini salah satu dalilnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 135, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang sudah diberikan amanah, orang-orang yang sudah diajarkan Islam, orang-orang yang sudah dipahamkan aturan Allah. Kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian itu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Syuhada alillah, menjadi syuhada atau menjadi saksi karena Allah, walau ala anfusikum, sekalipun terhadap diri kalian sendiri, kata Allah. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita Bapak Ibu bahwa ketika kita mengaku sebagai muslim, kemudian pengakuan itu kita wujudkan dalam bentuk syahadat, kesaksian, sumpah dan pembuktian, maka semua itu harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang qawwamina bil qisti, kata Allah, menegakkan nilai-nilai keadilan agar menjadi saksi karena Allah. Ini dia. Jadi dengan perilaku kita itu terbuktilah bahwa hukum Allah itu berjalan. Ini dia. Dengan kita menegakkan salat, menunaikan zakat, saling nasihat menasihati, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, semua perilaku-perilaku yang kita munculkan itu syuhada alillah, menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa hukum Allah itu benar-benar berjalan. Atau bahasa lainnya, berarti Allah itu ada, Pak, dalam kehidupan kita. Sehingga kebalikannya, ketika perintah-perintah Allah itu kita tidak munculkan dalam kehidupan, kita tidak menegakkan sholat, kita tidak menunaikan zakat, berarti seolah-olah Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang dimunculkan adalah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ini dia. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, syuhada alillah. Jadi kita bersyahadat supaya kita semua menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi Allah. Ini dia. Jadi kehadiran kita, eksistensi kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini menjadi saksi Allah. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat, dan apa yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwa hukum Allah itu benar-benar berjalan dalam kehidupan dunia ini. Nah, kemudian diperkuat lagi ayat berikutnya, Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 111.
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah analogi atau gambaran ketika kita bersyahadat kepada Allah, artinya kita sedang melakukan jual beli, sedang membuat sebuah transaksi dengan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman itu baik dirinya, jiwanya ataupun harta yang mereka miliki bi anna lahumul jannah, dengan memberikan kepada mereka surga, Bapak Ibu. Jadi Allah menggambarkan kepada kita ketika kita berjanji kepada Allah, artinya kita sedang melakukan transaksi jual beli. Kita menjual harta dan jiwa kita kepada Allah, sedangkan kita membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Allah membeli kedua hal tadi dari kehidupan kita, sedangkan kita membeli surga. Jadi ayat yang kedua ini menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa syuhada itu memberikan isyarat kepada kita, hidup dan mati kita benar-benar kita curahkan dan kita serahkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jual beli yang tidak akan pernah rugi, Bapak Ibu. Inilah jual beli yang akan terus menguntungkan, karena kita sedang bertransaksi atau berbisnis dengan Allah. Jadi ketika kita menegakkan sholat, itu sebenarnya kita sedang jual beli dengan Allah. Ketika kita bersedekah, itu jual beli kita dengan Allah, bukan kepada manusia. Termasuk ini, ketika kita hadir di majelis ilmu, ini merupakan kontrak, kesepakatan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah, kita siap untuk menerima pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu yang kita dapatkan, wawasan yang kita terima, akhirnya bisa kita aplikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Bahkan diperkuat lagi oleh Rasulullah SAW, yang namanya seorang mukmin itu prinsip hidupnya harus dua. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, ishkariman, atau dalam kalimat yang lain, ishhamidan wa mutsyahidan. Hiduplah dengan kemuliaan, lalu matilah dalam keadaan syahid ya. Atau biasa dikenal hidup mulia mati syahid ya. Cuma kalau dulu dalam sejarah ya, kemerdekaan kita, kalimat yang cukup populer itu adalah merdeka atau mati ya. Itu sebenarnya bahasa Rasul. Merdeka itu adalah hidup dalam kemuliaan, bukan dalam perbudakan, kezaliman dan penindasan. Ya, sedangkan mati syahid itu menunjukkan bahwa kita mengakhiri kehidupan ini tetap berada di atas nilai-nilai kebenaran, ya, bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Makanya itu yang menjadi ya, semangat untuk membakar kesadaran para pejuang dulu, Bapak Ibu. Kalau kita nggak menang, ya, paling tidak kita bisa mati di jalan Allah. Makanya merdeka atau mati. Ya. Nah, itu sebuah prinsip hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, Bapak Ibu. Bahwa ketika kita sudah bersyahadat, itu tidak hanya berhenti di lisan saja, tapi konsekuensi dari syahadat itu bertujuan supaya kehidupan yang kita jalani, dari kita mulai memiliki pemahaman yang baik atau bahasa umumnya balik, sampai kita mati, benar-benar kita curahkan dalam rangka untuk beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita di atas kemuliaan, Bapak Ibu. Ya. Perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang mulia, pemikiran yang kita tuangkan pemikiran yang mulia. Kebijakan yang kita buat, bahkan langkah-langkah ya yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, semuanya berorientasi kepada kemuliaan, bukan kehinaan. Bahkan sampai kita mati ya, sakaratul maut, kita benar-benar tetap menjadi yang namanya syahidun, saksi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan kita bersyahadat adalah supaya kita bisa menjadi syuhada,
Dan yang dimaksud syuhada itu adalah hidup mulia dan mati syahid. Jadi hidup dan mati kita semata-mata dalam rangka menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi ikrar atau janji yang sering kita ucapkan juga di dalam salat kita, Bapak Ibu. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tegaskanlah bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku, dan seluruh aktivitas kehidupanku ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya syuhada itu. Jadi syuhada itu seluruh gerak-gerik kehidupannya diikat oleh aturan Allah. Walaupun memang kita sadari, Bapak Ibu, sebagai manusia ini kita punya kelemahan dan terkadang mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Tapi dengan memahami prinsip hidup ini, kesalahan-kesalahan dan kelemahan itu tidak malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadi seorang mukmin itu adalah bukan orang yang bebas dari kesalahan, tidak. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi orang yang baik itu atau seorang mukmin itu ketika dia melakukan kesalahan, dia segera kembali melakukan perbaikan. Itulah syuhada itu. Kenapa? Karena dia ingat dengan komitmennya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalaupun aku salah, aku akan berjanji kembali kepada aturan Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat kita ambil catatan tambahan, syahadat itu bisa kita ibaratkan seperti akad, ya, atau kontrak sosial antara setiap manusia atau insan dengan Tuhannya, yakni Allah, dalam rangka mengorbankan harta dan dirinya demi meraih atau mencapai yang namanya kehidupan jannah atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami? Dari Rafi cukup jelas? Tergambar ya tujuan kita bersyahadat, Bapak Ibu, ya. Jadi tujuan kita bersyahadat itu bukan sekedar supaya di KTP kita namanya Islam, agamanya, tidak. Tapi tujuan kita bersyahadat itu adalah orientasinya supaya kehidupan dan kematian kita benar-benar dalam rangka menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya kehidupan yang hasanah, kebahagiaan. Baik di masa sekarang, ya, kehidupan dunia, maupun di masa yang akan datang, kehidupan akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya, subbab yang keempat, yakni thariqah atau cara dan metode yang perlu kita tempuh di dalam berkomitmen ini. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Fat, surah ke-48 ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa aydihim," kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat atau berjanji setia kepadamu Muhammad, sebenarnya mereka itu hanyalah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, perhatikan bahasanya Bapak Ibu, ya. Allah menggunakan istilah innama. Innama ini termasuk harfut taukid, penegasan. Dan hanya. Ini dia. Jadi orang-orang yang dianggap beriman dalam pandangan Allah itu hanyalah orang-orang yang benar-benar dia melakukan janji setia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ayat ini memberikan cerita atau kisah tentang fenomena para sahabat pada masa itu. Mereka melakukan beberapa perjanjian yang biasa kita kenal dalam sirah Nabawiyah. Ada baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, kemudian ada juga namanya baiatur Ridwan, ya. Perjanjian yang dibuat oleh para pengikut setia para nabi dan rasul pada masa itu, atau para sahabat dengan Rasulullah SAW untuk mengikat diri mereka dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Apa yang mereka buat itu berdasarkan perintah Allah. Karena tangan Allah yang bekerja di situ. Jadi tidak lagi selera dan hawa nafsu mereka. Jadi apa yang mereka buat, kebijakan yang mereka munculkan itu didasari atas kemauan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi stressing pointnya di sini ya, Bapak Ibu, yubayi'unaka. Mereka itu berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sederhananya ya, cara kita bersyahadat itu adalah melalui baiat, Bapak Ibu. Ya. Melalui janji setia. Dan inilah yang sudah dicontohkan oleh para nabi sejak dulu. Nah, selama ini ya, seolah-olah kan kesannya syahadat itu sendirian aja, Pak. Nggak ada orang yang tahu, ya kan? Padahal para rasul tidak dan para sahabatnya. Mereka semua mencontohkan yang namanya bersyahadat itu ada orang yang bersaksi, ya. Kemudian ada yang menerima kesaksian, lalu ada kalimat persaksiannya, kemudian ada saksi yang melihat kejadian itu. Jadi setidaknya harus memenuhi unsur itu dalam bersyahadat. Enggak sendirian di dalam kamar atau sendirian di rumah, tidak. Enggak ada yang menyaksikan. Kenapa? Karena setiap syahadat itu membutuhkan pertanggungjawaban. Akan diminta buktinya, pengakuan dari yang sudah diucapkan itu. Nah, ini dia. Nah, kemudian Rasulullah SAW menegaskan ya dalam salah satu ungkapannya, wa mammata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, kata Nabi. Siapa saja yang dia mati kemudian tidak ada sedikit pun perjanjian yang dia ikat dengan Allah dan Rasul di atas pundaknya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahil, kata Nabi. Ini dia. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita menjalani kehidupan dunia ini tanpa ada komitmen sama sekali dengan Allah dan Rasulnya, Nabi menggambarkan kehidupan kita itu sia-sia. Kenapa? Matinya jahiliyah. Jadi nggak dianggap beriman oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjalankan kehidupan dunia ini tanpa ada komitmen sesuka hati kita. Mau sholat misalkan, ya kapan sempat, kapan pas lagi mood aja. Nggak mood, nggak sholat. Mau bersedekah, pas lapang aja. Kalau pas sempit nggak mau. Pas banyak duit aja baru berinfak di jalan Allah. Atau malah sebaliknya. Nah, dengan adanya komitmen ini ya, baik dalam kondisi apapun dan dimanapun kita siap ya untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Nabi menegaskan, siapa saja yang matinya ya tidak ada sedikit pun ya perjanjian yang dia buat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka matinya sia-sia. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi walaupun mungkin dia sudah merasa beramal, sudah melakukan kebaikan, tapi ternyata Allah dan Rasulnya menggambarkan apa yang dia buat bagaikan debu yang berterbangan. Nggak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena dari awal komitmennya nggak jelas. Untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam sistem Allah itu harus ada komitmen. Supaya apa? Supaya setiap syariat Allah itu benar-benar bisa berjalan dengan maksimal. Jadi kita menjalankan aturan Allah itu yang menurut kemauan Allah, bukan menurut kemauan kita. Menjalankan sholat misalkan, menurut kemauan Allah gimana? Menunaikan zakat, kemauan Allah gimana kita melaksanakannya? Jadi bukan menurut selera pribadi kita. Nah, disitulah ya peran dari syahadat tadi. Jadi kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu ya, kurang lebih ya, ini contoh yang namanya baiat itu janji setia ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, yang namanya baiat itu atau perjanjian itu ada yang bersaksi, ada yang menerima kesaksian, kemudian ada kalimat persaksiannya, lalu ada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nah, ini dia. Jadi dapat kita ambil ya kesimpulan sederhana, teknis atau metode yang kita tempuh dalam bersyahadat itu adalah tentunya melalui baiat ya. Melalui perjanjian setia ya. Yang mana di zaman Nabi dicontohkan Rasulullah berjabat tangan dengan para sahabat pada masa itu. Sedangkan dengan sahabiah ya, para pengikut-pengikut setia Nabi dari kalangan wanita, beliau cukup menerima ikrar saja, pengakuan, tanpa harus berjabat tangan. Nah, ini dia.
Jadi dapat kita ambil catatan tambahan Bapak Ibu ya, dalam bersyahadat setidaknya harus memenuhi 4 unsur ini. Barulah dia bisa berjalan dengan maksimal, ya kan? Sehingga apa? Sehingga mana tahu ke depannya orang-orang yang bersyahadat tadi melakukan kesalahan, penyimpangan, jadi ada yang menegur, ada yang mengingatkan. Kalau selama ini kan seolah-olah nggak berjalan dia Bapak Ibu, ya kan? Sampai ada istilah di masyarakat kita urus diri masing-masing. Nah dalam Islam nggak begitu dia. Jadi kalau ada seorang mukmin yang dia sudah bersyahadat, mengaku berikrar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melakukan kesalahan, tergelincir dalam perbuatan dosa, mukmin yang lain harus siap mengingatkan, harus siap dan mau menegur. Dan orang yang ditegur itu harus siap memperbaiki dirinya. Nah itulah yang dimaksud berjamaah itu. Jadi saling bekerja sama, saling bersinergi, supaya kita bisa tetap istiqomah dalam berpegang teguh kepada tali agama Allah itu. Ini dia. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira cukup jelas. Ini kita bicara teknis ya, cara atau metode yang harus kita tempuh sehingga kita bisa benar-benar menjadi orang yang mengamalkan syahadat itu ya. Jadi syahadat itu harus diamalkan. Kalau selama ini kan seolah-olah kesannya rukun Islam itu Bapak Ibu ya, yang diamalkan sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, syahadat kapan diamalkannya? Kan itu yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita selama ini. Kalau syahadat ini benar-benar diamalkan ya, nggak akan banyak terjadi kerusakan Pak atau maksiat dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi kalau syahadat itu nggak diamalkan wajar. Makanya kenapa banyak fenomena walaupun KTP-nya Islam tapi perilakunya malah bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena komitmen awalnya sudah nggak jelas. Ini dia. Baik, kita lanjut poin yang berikutnya, tahapan atau sistematika kita di dalam melakukan syahadat tadi. Nah, hal ini diungkap dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ya. Surah ketiga ayat 53. Yang menggambarkan tentang bagaimana proses atau tahapan di dalam kita mengamalkan syahadat itu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasul faktubna ma'asy syahidin. Orang-orang beriman itu berdoa ya dan mengadu kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami telah beriman dengan wahyu atau Al-Quran yang telah engkau turunkan kepada kami, wattaba'nar rasul, dan kami pun siap untuk ittiba, untuk mengikut dan mencontoh Rasulullah SAW. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah atau catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyahadat ya. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Faktubna, catat kami ya Allah, tetapkan kami, golongkan kami sebagai orang-orang yang bersyahadat ya. Berarti dalam bersyahadat itu harusnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan ayat ini, harus diawali oleh apa dia? Untuk bersyahadat itu. Kan kita mau buat komitmen ini. Tentunya untuk bisa sampai kepada komitmen tadi, harusnya ada apa di situ? Ya ada pemahaman yang diterima. Makanya bahasa Qur'annya anzalta, kami turunkan. Artinya apa? Sampai dulu dia konsep itu, pemahaman itu. Jadi agak lucu ya kalau kita membuat sebuah komitmen sementara kita sendiri nggak tahu apa yang mau disepakati. Mustahil itu. Kita mau berbisnis tadi Bapak Ibu, mau buat kontrak, sedangkan kita nggak tahu apa isi kontraknya, konsekuensinya, sanksinya apa. Iya, pokoknya tanda tangan saja. Seperti beli kucing dalam karung, nggak bisa, kan aneh. Nah begitu juga dengan Allah. Jadi untuk membuat komitmen dengan Allah dan Rasulnya, tentunya harus ada sebuah pemahaman ya.
yang baik yang bisa kita terima sehingga kita siap menjalankan komitmen itu. Ini dah. Jadi anzalta, ada ayat-ayat yang ditanzilkan, ada konsep yang diajarkan, ada pemahaman yang disampaikan. Nah, kalau sudah turun pemahaman, maka selanjutnya amanah, muncul sikap kita untuk mau mengikuti pemahaman itu. Allah ungkap dengan istilah kami beriman, ya. Berarti pemahaman atau materi yang diturunkan itu benar-benar bisa menjadi sebuah kesadaran yang mengikat di dalam diri manusia itu, di dalam jiwanya, dalam kolbunya. Jadi pemahaman itu membuat dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, ya. Kita sudah paham ya Bapak Ibu, yang namanya iman itu sami'na wa ta'na. Jadi dia mendengar materi itu, mendengar kajian itu, membuat dia untuk siap mentaati apa yang dia dengar. Jadi bukan malah sami'na wa asaina. Itu enggak beriman namanya. Dia dengar, dia tahu tapi enggak dilaksanakan, ya kan? Dengar suara azan tapi diabaikan. Dengar panggilan Allah, perintah zakat, perintah puasa tapi enggak diperdulikan. Berarti sami'na wa asaina. Nah, ini dia. Nah, prosesnya itu ya, yang tepat itu adalah ketika pemahaman itu sudah disampaikan, pengajaran sudah diberikan, selanjutnya adalah beriman, sami'na wa ata'na. Siap untuk menjalankan pemahaman tadi dalam kehidupan. Nah, kemudian apa? Wattaba'nar rasul, kata Allah. Kesadaran itu harus diwujudkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi mengikuti sunnah Rasul. Jadi pemahaman yang kita terima dari ayat-ayat Allah itu benar-benar kita usahakan dan kita praktekkan sesuai dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita menegakkan sholat misalkan, kan perintah Quran itu Bapak Ibu. Turun perintahnya, aqimus sholat, ya kan? Nah, ketika perintahnya sudah turun, kita terima, kemudian kita amanah, siap untuk menjalankan sholat itu. Nah, bagaimana cara menjalankan sholat tadi? Wattaba'nar rasul. Kita ikutilah pola dan contoh dari Rasulullah. Ya. Karena kalau nggak mengikut Rasul, bisa kacau Pak, ya kan? Macam-macam versinya, ya kan? Ya gak usah jauh-jauh. Terkadang sudah mencontoh saja di masyarakat kita kan banyak versi sholat Pak, ya kan Bu? Banyak versinya. Dari angkat takbir aja udah macam-macam. Nah, makanya di sini kita butuh ilmu. Setiap ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan contoh dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka bahasanya wattaba'nar rasul. Kami pun mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Nah, barulah yang terakhir kata Allah ya, faktubna ma'asyahidin. Kalau semua proses itu ya kita lewati dengan baik, tercatatlah kita sebagai orang-orang yang bersyahadat ya. Artinya kita dianggap sebagai orang-orang yang komit dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang munafik. Ya, ini orang-orang yang sekedar mengucapkan dengan lisan tapi tidak dibuktikan dalam kesadaran dan tindakan atau perbuatan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi setidaknya ini proses yang harus kita pahami dalam bersyahadat. Jadi untuk bersyahadat itu enggak ujuk-ujuk dia. Jadi harus ada dulu pemahaman, butuh ilmu. Kemudian dari ilmu tadi muncul sebuah kesiapan di dalam diri kita. Nah, kesiapan itu kita tuangkan dalam bentuk praktek sebagaimana yang dicontohkan oleh para rasul sejak dulu. Lalu tergolonglah kita sebagai orang-orang yang benar-benar komit dalam menjalankan aturan hidup dan kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini proses ya, proses atau mekanismenya. Nah, kalau kita hubungkan dalam konteks anak-anak lah, misalkan Bapak Ibu, kira-kira bisa berjalan nggak proses ini? Anak-anak Bu, anak TK, anak madrasah misalnya. Jadi kalaupun kita kenalkan kepada mereka syahadat atau kita ajarkan syahadat, nah
konsekuensi dari syahadat dalam taraf mereka itu seperti apa? Ya, masih sekedar bacaan, atau bisa berupa hafalan. Karena mereka belum benar-benar bisa memahami konsekuensi syahadat itu dengan maksimal. Ya. Walaupun mereka sudah tahu, ya, paling tidak syahadat kita ajarkan maknanya adalah kesaksian. Ya. Tapi bagaimana kesaksian itu benar-benar mengikat setiap perilakunya? Nah, ini yang belum sampai. Kalau dalam taraf anak-anak tadi, makanya wajar anak-anak itu, Pak, ya kan, Bu? Kalau sholat dia masih mau tunjang kanan tunjang kiri, taunya dia sholat itu. Tapi untuk mengikat dengan aturan sholat itu belum siap dia. Kenapa? Karena kesadarannya belum sempurna anak-anak. Makanya sampai Nabi pernah menyatakan rufi al-qalam an salasin, diangkat hukum itu terhadap 3 orang. Artinya nggak kena beban dosa Bapak Ibu, nggak dianggap salah terhadap 3 kondisi. Yang pertama Pak, anis sabiyin hatta yahtalim, terhadap anak-anak sampai dia bisa berpikir dengan sehat. Artinya daya nalarnya bisa mencerna dengan baik. Nah, barulah dia kena hukum. Tapi kalau masih anak-anak, ya, kita tengok anak-anak sambil sholat main-main, ya maklumi aja, memang begitu tarafnya. Jangan malah marahin, bahkan sampai ditunjang, nggak mau lagi ke masjid ya. Kalau anak-anak begitu, ya termasuk kita dulu Bapak Ibu. Zaman anak-anak, kayak mana kita sholat Pak? Khusyuk rupanya kan enggak kan? Nggak bisa, namanya anak-anak. Memang proses dia bermain di situ. Jadi kondisi kesadaran yang harus dimaklumi. Kemudian anin naim, terhadap orang yang tidur, hatta yastaiqos, kata Nabi, sampai dia terbangun. Jadi orang tertidur itu nggak bisa disalahkan, karena kesadarannya nggak berjalan dalam kondisi itu. Kemudian siapa? Anil majnun hatta yaqil, kata Nabi. Satu lagi, orang yang terbebas dari dosa itu, yakni orang gila sampai dia waras. Jadi catatan sederhananya Bapak Ibu, kalau kita nggak mau dikasih beban dosa, tergolong yang 3 itulah. Kalau nggak anak-anak dalam kondisi tidur atau gila, itu kalau memang kita nggak mau kena beban tanggung jawab, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau nutup aurat, tergolonglah 3 itu, ya kan? Tinggal pilih aja. Tapi kalau kita nggak termasuk lagi dalam 3 orang itu, nah siaplah bertanggung jawab untuk memikul segala tanggung jawab dan beban perintah dari Allah itu di pundak kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah mampu berpikir dengan sehat, azan berkumandang di masjid, maka segera kita usahakan untuk dilaksanakan, ditunaikan. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah baik, sebagai penutup ya, atau kesimpulan yang terakhir, kita lihat Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ya, ayat ke-91, yang menjadi kata kunci bagi kita ya di dalam menjalankan konsep syahadat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza hattum wa la tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Apa kata Allah? Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpahmu setelah kamu mengikatnya dengan teguh. Ini dia. Jadi kita semua sudah berjanji Bapak Ibu. Kata Allah, tepati janji kita itu. Ya kayak kita aja lah Pak, kalau berjanji dengan orang itu mengingkari janjinya, kira-kira gimana perasaan kita? Kecewa kita ya. Bahkan ada yang dongkol, emosi ya. Nah Allah minta itu sama kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah berjanji dengan Allah, apa janji kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Allah? Aufu, sempurnakan janji itu, tepati, penuhi hak-haknya. Jangan sampai kita ingkar janji, karena kalau ingkar janji itu yang Allah sebut sebagai orang munafik. Ayatul munafik salasah, kata Nabi. Ciri, tanda atau indikator orang-orang yang penipu, kata Allah,
Orang-orang yang munafik ketika mereka berjanji kepada Allah tapi mereka dusta atau ingkar. Ini dia. Wala tamkudul aiman ba'da tauqidiha. Jangan sampai kalian membatalkan perjanjian kalian dengan Allah padahal kalian sudah mengikatnya dengan teguh atau dengan kokoh. Ini dia Bapak Ibu. Jadi sebagai bahan muhasabah bagi kita bersama, bahan renungan dan evaluasi, apa yang sudah kita ikrarkan minggu yang lalu Bapak Ibu, nah kita jagalah itu. Kita tepatilah dia. Sampai kapan? Ya, sampai maut datang. Ya, datang dalam kehidupan kita. Sampai kita mati Bapak Ibu. Apa yang kita ikrarkan kemarin itu harus kita buktikan dan pertanggungjawabkan. Apapun konsekuensinya. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir pun, ya kan, kita penuhi janji kita ataupun tidak, yang namanya kematian itu pasti akan datang Bapak Ibu. Mau kita beribadah, mau enggak, kita pasti mati, enggak ada cerita. Tidak ada satupun manusia yang abadi kata Allah, termasuk para nabi. Sesoleh apapun mereka juga pasti mati, dan itu realita. Makanya ini sebuah prinsip yang harus kita tanamkan di dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika kita berjanji dengan Allah, berarti nggak ada lagi waktunya untuk bermain-main. Ya. Bahwa seluruh kehidupan kita itu harus serius kita jalani menurut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang itu tadi kita katakan, dalam beribadah ini kan banyak cobaan, iya kan Pak? Banyak ujian. Terkadang dia bisa dari dalam diri kita, bisa di luar diri kita atau orang lain. Ya. Dalam diri kita misalkan rasa malas, ya. Kemudian godaan-godaan untuk bermaksiat kepada Allah, ya kan? Dari luar bisa karena pengaruh bisikan orang lain, ya kan? Ajakan orang lain. Nah, inilah tantangan yang harus kita pahami ya ke depannya, bahwa apapun ceritanya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sulit. Cuma kalau kita sadari Bapak Ibu, sebenarnya beribadah kepada Allah itu nggak lama Pak. Iya kan? Sampai kapan? Iya sampai mati. Artinya kalau besok kita mati Bapak Ibu, berarti kita ibadahnya sampai besok, nggak lama itu. Iya kan? Kalau kita matinya minggu depan, ya sampai minggu depan lah kita beribadah. Ini dia. Jadi ini kesadaran yang harus kita pegang dengan kuat Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyesal, karena kehidupan dunia ini cuma sekali kata Allah. Banyak Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengikat dirinya dengan aturan Allah. Dia berangan-angan pengen lagi hidup ke dunia, ya kan? Ya Rabb kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sekiranya engkau mengundurkan ajalku sebentar saja, artinya memberikan kami kesempatan untuk bisa hidup lagi ke dunia walaupun sebentar. Apa harapan mereka? An a'mala solihan, kami ingin beramal soleh, ya kan? Itu Pak cita-cita seorang mayit. Nah kita masih hidup Pak, jangan sampai punya cita-cita itu, ya kan? Artinya ketika kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah, berarti salah satu bentuk rahmat atau kasih sayang Allah, sehingga bisa kita maksimalkan untuk beribadah atau beramal soleh. Karena kalau sudah mati nggak ada cerita lagi tuh Bapak Ibu, ya kan? Nggak bisa kita minta lagi tuh. Nggak kayak video game. Kalau video game bisa lah, game over, bisa di restart lagi, bisa main lagi. Tapi kalau kehidupan dunia ini nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun kata Allah. Ketika ajal itu datang, kematian itu terjadi dalam kehidupan seseorang, apa kata Allah? Dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Artinya apa? Ajal itu datang tepat pada waktunya. Dan dia nggak pandang bulu Bapak Ibu, tidak pandang status sosial.
dan tidak memandang kita siap atau tidak. Nggak ada cerita itu. Mau tua mati, muda mati, kaya miskin mati, ya. Soleh fasik mati, iya kan? Nah, tinggallah kita melakukan muhasabah, apa persiapan yang bisa kita lakukan dengan maksimal sebelum kematian itu datang. Nah, ini dia. Baik, jadi ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait konsep syahadat itu. Jadi setidaknya konsep atau materi ini memberikan sebuah wawasan, ya, dan pencerahan bagi kita bersama bagaimana sebenarnya, ya, konsekuensi kita di dalam melakukan yang namanya syahadat tadi. Jadi kalau ini benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik, ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tadi, maka insya Allah, ya, apa yang Allah janjikan itu benar-benar akan bisa kita dapatkan, ya. Itu yang Allah sebut tadi dengan istilah surga atau jannah. Baik, sebelum kita tutup Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Sarifudin.